warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang kerajinan dari tekstil di bab 2 ini. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi, bisa mengklasifikasikan apa itu adalah kerajinan dari tekstil ini. Ya. Selamat belajar, selamat mengikuti materi-materi yang akan Ibu berikan. Ya. Sebelumnya berdoa dulu tentunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya kita mulai lagi ya. Di bab 2 kita akan belajar tentang kerajinan tekstil. Ya. Di sini berdasarkan perkembangannya, kerajinan sangat dipengaruhi oleh budaya luar sehingga dihasilkan bentuk dan corak yang produk beraneka ragam dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga beraneka ragam. Banyak kerajinan di Indonesia yang telah dikenal di mancanegara. Contohnya, batik. Batik merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Berikutnya, ini adalah fungsi dari kerajinan tekstil. Ya. Fungsinya sebagai apa? Yaitu sebagai penghias. Sebagai kerajinan berfungsi sebagai hiasan atau sebagai pajangan suatu ruang. Misalnya, sebagai hiasan dinding. Ya. Kita lihat lagi. Ada fungsi benda pakai, bahwa kerajinan digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya apa? Busana, tas, aksesoris ya, itu dipakai oleh kita. Yang ketiga yaitu yang C, bahwa kerajinan tekstil ini memiliki fungsi kelengkapan ritual. Itu kerajinan mengandung simbol tertentu sebagai benda magic ya, dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya, kain ulos ini yang dipakai saat pernikahan atau pemakaman dan pesta adat. Ini di Sumatera ya. Yang keempat adalah fungsi simbolik. Artinya apa? Melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri. Yang berikutnya ada prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Ini yang pertama, keunikan bahan kerajinannya. Bagaimana keunikan di sini? Artinya bahwa seorang pengrajin memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan. Diperlukan teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan dasar. Di antaranya apa? Kalau bahan tekstil ini tekniknya menjahit dengan mesin jahit. Kalau teknik ukir itu untuk kayu. Kalau untuk serat itu dirajut. Kalau untuk serat dan pita itu disulam. Kalau teknik melipat kertas itu origami namanya ya. Berikutnya ada keterampilan tangan. Di sini pekerjaan yang dilakukan dengan tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu desain. Pengrajin ini adalah seorang profesional yang bekerja secara konsisten, berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Jadi dia pengrajin itu selalu konsisten membuat kerajinan ya, selalu membuat kerajinan dan sudah ahli, sudah terbiasa ya. Yang ketiga ada unsur estetik. Apa artinya di sini? Jadi memerlukan sentuhan keindahan dalam setiap pembuatan produk kerajinan. Dari segi bentuk disuguhkan keberagaman bentuk sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai produk hiasan, baik dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi.
Fungsi warna juga ini sebagai penunjang keindahan ya. Yang keempat ada unsur hiasan atau ornamen. Unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara ini diantaranya misalnya dilukis, diukir, dicetak ya. Ada dua cara penerapan unsur hiasan ini, yaitu hiasan pada permukaan produk, juga ada hiasan berstruktur. Artinya apa? Jadi dari mulai dari A sampai Z-nya itu seperti apa pembuatannya, dari mulai menyiapkan bahan sampai ke bahan itu atau kerajinan itu dikemas. Itu arti dari hiasan berstruktur ya. Itu materi kita pekan ini, kita lanjutkan di pekan berikutnya. Sekian materi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi